Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Tarino, Bacurami Kak Sar, kabar sehat Kak Jubaita. Seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dimanapun berada, saat ini kami bersama dan Lanal Ketapang, yaitu Bapak Letnan Kolonel Laut Pelaut Afif Hidayatul Rahman STMTR Opsla dan Lanal Ketapang pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan informasi kepada kita semuanya dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Baik, kita akan sama-sama berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Afif. Kabar baik Bapak? Baik sekali. Siap. Pemirsa, dan Lanal Ketapang ini baru saja bertugas beberapa bulan di Kabupaten Ketapang. Langsung kita akan sama-sama berkenalan dengan beliau. Pak Afif, ya. Sejak tanggal berapa bertugas di Ketapang Pak? Kita berdinas mulai dari awal September. Pas di Ketapang ini hampir 3 bulan kita mulai berdinas di Ketapang. Sebelumnya dari mana Bapak? Sebelumnya saya di Mabes HL. Mabes HL kalau ada di Jakarta, Cilangkap. Iya. Sebelumnya juga di Komandan Kapal. Jadi sudah keliling-keliling ya Pak ya? Sudah. Karena pelaut ini tadi. Oke. Baik Pak Afif, boleh cerita sedikit sebelum kita ke tema, karena nanti ada perlombaan dayung ini nanti dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Memang cita-cita dari kecil ingin menjadi seorang pelaut atau bagaimana Bapak? Cita-cita dulu pengennya jadi insinyur. Oh, insinyur ya, karena waktu itu tren banget dokter dan insinyur ya Pak ya. Insinyur apa dulu Pak? Waktu itu pengen jadi insinyur teknik. Oke. Cuma setelah itu karena saya sekolah di SMA Taruna, akhirnya di situ mungkin ada sedikit doktrin tumbuh. Ya, waktu itu di SMA Taruna Nusantara, doktrin akhirnya kita memilih, wah ini kayaknya kalau ke angkatan ini luar biasa. Akhirnya kita semangat untuk masuk ke angkatan laut. Kan ada TNI dan Polri. TNI ini ada laut, udara, darat. Kenapa Bapak pilih laut? Apakah memang dari kecil sudah bisa berenang atau memang dekat dengan laut tempat tinggalnya atau bagaimana Pak? Kalau untuk tinggal sebenarnya jauh. Saya tinggal di Kota Blitar, di sebuah dusun di sana, ada sungai juga. Cuma waktu itu kenapa saya pilih angkatan laut? Karena waktu itu saya lihat bahwa kalau sering keluar negeri, saya berdinas keluar negeri ke berbagai negara, saya ingin melihat bagaimana sih dunia luar itu selain keliling dunia ya Pak ya, gratis lagi. Gratis lagi itu awal ceritanya. Oke, jadi lebih memilih ke angkatan laut ya Pak ya. Oke, Pak, proses menjadi seorang angkatan laut seperti apa Pak? Untuk proses sebenarnya perlu kita mulai kecil saya dididik untuk mandiri, kerja keras, disiplin, kemudian belajar tata negara. Walaupun saya dibesarkan dari keluarga di kampung, bapak saya adalah seorang guru SD, juga petani, jadi itu tiap hari kita harus membantu pertanian sebagainya. Dari situ saya terpukul, kalau saya tidak maju, tidak belajar keras, nanti tidak akan sukses. Setelah itu saya kerja keras sampai akhirnya yang saya sampaikan tadi, saya belajar tes di berbagai waktu itu sekolah, alhamdulillah di SMP yang pelosok saya mau ke SMA Taruna. Setelah itu saya tes di Akademi Militer juga, dengan kerja keras saya bisa berhasil seperti itu. Harus dari kerja keras. SMA Taruna ini kan ditanggung juga ya Pak ya? Ya, gratis lagi nih. Terus masuk angkatan laut gratis lagi, pendidikannya luar biasa. Pak Afif, mungkin ada saran untuk adik-adik kita yang mungkin sebentar lagi akan lulus dari sekolah menengah atas, mungkin mereka ingin menjadi seorang angkatan laut seperti Pak Afif ini, sarannya seperti apa Pak Afif? Baik, untuk yang para adik-adik remaja atau pemuda yang
mungkin melanjutkan ke TNI. Memang di dalam TNI ini untuk kita bisa menjadi harus siap, satu kesehatan, kedua adalah fisik, tiga adalah intelektual. Kemudian di sana ada juga tes psikologi, ada juga kesehatan, kemudian ada juga jasmani. Jadi yang perlu disiapkan memang semua itu harus disiapkan dari awal, tidak bisa serta-merta seperti itu. Ada standar-standar yang dibutuhkan untuk jadi seorang angkatan laut, termasuk mungkin salah satunya juga bisa renang. Ada tes renang juga, ada tes lari dan sebagainya. Harus disiapkan. Kemudian juga tinggi badan itu harus standar ya Pak? Tinggi badan harus standar. Laki-laki berapa Pak? Saya itu 165. Untuk perempuan di bawahnya Pak ya? 162. Oke, baik. Dan memang selain itu memang dibutuhkan sebetulnya disiplin, ya, tapi karena psikologinya kan harus disiplin. Oke. Baik, sejauh yang Pak Afif tahu, beratnya untuk menjadi seorang angkatan laut ini di mananya Pak? Kalau beratnya nggak ada tuh, artinya indahnya aja. Oke. Indahnya saja yang ada. Namanya permasalahan ataupun tantangan pasti ada setiap pekerjaan, tinggal bagaimana kita mengelola diri, menavigasikannya saja. Menavigasikan saja. Oke. Saya yakin tidak ada yang berat. Pak Afif, sampai dengan saat ini jumlah anggota TNI Angkatan Laut yang laki-laki dan perempuan berapa persen Pak perbandingannya Pak? Rata-rata antara mungkin kalau dari 100% itu mungkin perempuannya 10%. Karena memang untuk Angkatan Laut sendiri kita lebih fokus memang ke alutsista. Kita itu KRI, pesawat dan itu peralatan lain, sehingga memang untuk perempuan memang belum bisa banyak di sektor itu, karena sektor mungkin lebih ke administrasi dan sebagainya. Namun memang ada juga yang di KRI tapi terbatas ke beberapa di profesional tertentu aja, tertentu saja. 10% saja ya Pak ya, karena memang berat banget. Pak Afif 3 bulan di Ketapang, seperti apa rasanya di Ketapang Pak? Dibandingkan dengan daerah-daerah lain sebelumnya. Baik, kesan pertama saya melihat Ketapang ini luar biasa, secara konstelasi geografis dan mungkin sumber daya, kemudian bagaimana masyarakat di Ketapang ini luar biasa. Namun jika kami pernah berlayar di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan lain selain Kalimantan ini, memang kami melihat kalau untuk Kabupaten Ketapang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya masih dibilang mungkin masih tertinggal sedikit dibanding dengan mungkin Kalimantan lain ya. Kalimantan lain kecepatan ekonominya masih memang tertinggal. Mungkin itu pada pertama pesan pertama saya. Namun situasi kondusif dan sinergitas di sini cukup luar biasa. Jadi secara umum Bapak melihat Kabupaten Ketapang ini baik-baik saja gitu Pak? Saya lihat baik-baik saja. Namun memang mungkin harus peningkatan akan tetap harus dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Baik. Untuk makanan Pak, bagaimana Pak? Untuk makanan saya suka di sini banyak makanan juga, memang tidak sevariasi seperti di Jawa. Namun ada beberapa yang khas, mungkin di sini ada ale-ale ya. Ale-ale. Kemudian ada ketupat colek, ada bubur pedas. Iya. Kita sudah makan semuanya Pak ya? Sudah. Lumayan. Masih sesuai dengan lidah. Karena kita orang Indonesia ya Pak. Dan makanan Jawa juga banyak di sini. Ada makanan Sunda, Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, baik. Pemirsa, beliau ini kemarin baru saja berulang tahun yang ke 43 tahun. 43 ya Pak ya? Iya, 43 tahun. Seperti 23 Bapak. Dan kebetulan kemarin itu ketika beliau ulang tahun dikasih surprise sama bupati kita Pak ya, Bupati
Ketapang Bapak Alexander Lidyo SSTPM SI karena bertepatan dengan kegiatan Kesatuan Gerak PKK yang ke-53 ya. Baik, selamat ulang tahun ya Pak ya. Sehat walafiat, panjang umur dan sukses selalu. Amin. Nah, Pak Afif, ini ada kegiatan ulang tahun Armada Republik Indonesia yang ke-50, enggak nih, bukan ke-53 tapi di tahun 2025 maksud saya. Kenapa harus memilih perlombaan dayung Dragon Boat? Kan ada perlombaan lainnya yang tetap di air, gimana Pak? Misalnya lomba renang nih. Ya, sengaja kita memang pilih lomba dayung Dragon Boat ini memang ada filosofinya. Oke. Banyak filosofinya untuk lomba dayung ini. Yang pertama adalah dayung ini dilaksanakan di sebuah sungai dengan arus. Arus yang kencang ini menggambarkan bahwa memang kalau kita gambarkan di Ketapang nantinya gitu kan, bahwa arus ekonomi pembangunan ke depan globalisasi ini sangat tinggi. Harus deras juga. Harus deras, sehingga disitulah kita harus berpacu menggunakan perahu tadi, berlomba gitu, seperti itu. Kemudian kenapa kita pilih tadi masih di air dengan Dragon Boat? Karena kalau kita pengen rencana ada renang sepertinya, namun memang fasilitas di Ketapang belum memadai untuk seperti lomba renang atau olahraga air lain. Yang kita manfaatkan adalah sumber daya yang ada, yaitu sungai yang ada di sini. Dengan Dragon Boat. Nah, harapan kita Dragon Boat ini memberikan suasana seperti aura farming gitu kan, yang sedang lagi aura farming untuk memicu masyarakat yang ada di Kota Ketapang itu kan di dalam Dragon Boat ini memberikan kita untuk filosofi bahwa kita harus semangat, disiplin, kekompakan, kebersamaan, sportivitas dan sebagainya. Yang intinya kalau kita harus melawan arus sungai ini, kita bersama-sama kita bisa mencapai di finish. Sederhana-sederhana arus sungai, kalau kita bersatu, kita akan bisa melawannya. Karena ini menantang arus ya Pak ya, tidak mengikuti arus. Kalau mengikuti arus biasanya tenggelam Pak, atau hanyut ya Pak. Kalau kita tidak mau terpacu, kita akan hanyut. Hanyut terlempar, tidak tahu kemana arahnya. Nah, ketika kita bersama-sama, kita akan bisa melewati tantangan itu. Harapan itu menjadi motivasi ke masyarakat Ketapang bahwa globalisasi ke depan kita tidak boleh berpangku tangan diri, kita harus berpacu bersama, kompak, disiplin, sehingga Ketapang lebih maju dari mungkin kota lain dari yang tertinggal seperti itu. Maju dan mandiri, seperti visi dan misi Bupati Ketapang dan Wakil Bupati. Nah, kita kan memang negara maritim ya Pak ya. Kita dikelilingi oleh laut yang luar biasa. Jadi itu filosofinya tadi Pak ya. Baik Pak, kenapa pesertanya dibatasi Pak? Kenapa kita batasi untuk peserta? Karena memang kalau terlalu panjang memakan waktu yang lama, mungkin nanti kegiatan tidak bisa maksimal, sehingga kita batasi hanya sekitar 32 saja, sesuai dengan mungkin teknikal kegiatannya, sehingga mungkin akan di-range lebih mudah. Mungkin ke depan kalau memang animo masyarakat lebih tinggi akan ditambah, jadi mungkin lebih meriah lagi, lebih seperti di mana? Di Riau sana, gitu. Kalau memungkinkan bisa mendatangkan artis dari luar negeri. Itu yang akan harapan kita, sehingga menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Pak Afif, biasanya satu boat atau satu perahu ini berapa pendayung nih Pak? Biasanya normal 10 ya Pak ya? 10 sampai 12 ya Pak ya? Kalau untuk yang Dragon kita masih sekitar itu. Namun kalau nanti ke depan dia seperti pakai jalur ya, 20 lebih itu udah beda lagi ya Pak ya? Ini botnya atau Dragon Boat ini disiapkan oleh panitia atau bagaimana? Disiapkan dari panitia dari Spora, karena memang harapan kita juga masing-masing punya sendiri, namun karena ini menjadi pemicu semangat dulu, mungkin kita siapkan dulu.
Oke. Jadi nanti di kemudian hari masyarakat diharapkan untuk bisa mempunyai satu dragon boat yang nanti dipersiapkan untuk lomba seperti ini Pak ya. Oke. Mungkin bisa menjadi wadah ke depan untuk lomba-lomba sampai tingkat nasional maupun internasional. Dari Ketapang ini ada yang muncul. Iya, menjadi destinasi wisata untuk luar negeri dan lain sebagainya Pak ya. Pak, selain lomba dayung dragon boat ini, ada lomba-lomba lain Pak yang menyertai kegiatan ini Pak? Untuk sementara ini untuk lomba-lomba masih memang kita berfokus ke dayung dulu. Namun kalau kegiatan mau memperingati hari Armada masih kita konsepkan pada kegiatan nanti sosial, seremonial, kemudian ada juga nanti kayak bersih pantai, kemudian nanti sosial kesehatan sebagainya. Masih kita juga menunggu dari perintah dari Armada yang di pusat, ada di Jakarta, apa saja yang dilaksanakan di daerah. Namun untuk lomba masih memang kita rencanakan sampai dari Pak Hafid, pesan Bapak untuk para pendayung ini Pak, kan harus cepat, mereka harus kuat fisik dan seterusnya, pesannya apa nih Pak? Pesannya yang penting mulai dari sekarang selalu berlatih dengan kerja keras Bu. Kemudian di dalam pertandingan nanti silakan berlomba, namun harus jaga sportivitas, kemudian kebersamaan, kekompakan, sehingga kegiatan ini berjalan lancar, kemudian tidak terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, sehingga ini adalah ajang kita untuk menjalin kekompakan dan kebersamaan. Oke. Yang terakhir Pak Hafid, harapan Bapak kepada peserta sudah kemudian masyarakat umum Pak yang ingin menyaksikan. Oke. Kan gratis nih, daftar gratis ya Pak ya? Nonton juga gratis. Bahkan ada hadiahnya. Ada hadiahnya, daftar gratis, nonton gratis, peserta yang menang dapat hadiah. Dapat hadiah 2 juta. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa memeriahkan acara ini, sehingga acara ini meriah menjadi salah satu hiburan dari masyarakat ya. Kemudian saya minta juga tujuh sportivitas walaupun sebagai penonton tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau mungkin kecelakaan. Saya berpesan kepada masyarakat, kepada seluruhnya masyarakat Ketapang Bu, tidak hanya di dalam perlombaan ini, bahwa masyarakat Ketapang bisa saling bekerjasama, bersinergi dengan TNI maupun dengan pemerintah untuk membangun Ketapang dengan maju, melalui dengan tidak hanya memberikan protes ataupun koreksi atau mungkin ilmu dan sebagainya, namun memberikan solusi pemikiran maupun etos kerja yang baik untuk membangun Ketapang ini lebih maju. Harapan kami Bu, walaupun nanti kami tidak lama di sini, kami bisa melihat Ketapang ini bisa lebih maju dari Kalimantan yang lain. Salah satu SDM maupun gravitasi yang paling tinggi di Kalimantan Barat ada di kota-kota. Yang terakhir untuk harapan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang Pak. Harapannya adalah pemerintah Kabupaten kita saling bersinergi, kemudian bekerja sama membangun. Kita terima aspirasi dari masyarakat, kita terima saran dari masyarakat yang membangun, dan kemudian kita bisa bekerja keras membangun Ketapang ini menuju apa yang kita katakan dari masyarakat dari kota Ketapang. Pak Hafid, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya Bapak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi seperti ini dengan kegiatan yang berbeda Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.